record ya Pak. Saya minta videonya soalnya. Udah semua, yang di sini udah full semua. Oke, yang di sini langsung mengikuti aja. Yang di Zoom juga yang baru datang langsung mengikuti aja. Belum saya mulai. Saya minta tolong yang di sini maskernya dipakai semua. Karena saya copot masker. Saya soalnya kalau nggak pakai masker susah menjelaskannya nanti. Yang di sini saya minta tolong maskernya dipakai semua. Oke, udah ya. Oke, terima kasih. Langsung saja masuk ke materi. Bukunya masih buku yang semester 1, halaman 139. Buku semester 1, halaman 139. Kita masuk ke faktorisasi bentuk aljabar. Oke, udah semua ya? Oke, perhatikan papan tulis. Saya minta nggak ada yang nyatat dulu. Nanti saya kasih waktu kesempatan untuk nyatat. Tapi ketika saya menjelaskan, saya pengen kalian perhatikan saya semua. Ya, oke. Kita masih masuk ke bentuk aljabar. Ini namanya bentuk aljabar. Di sini sama dengan 0. Di sini sama dengan 0. Nah, kita mengenal yang namanya nanti istilahnya A, B, C. Ini X kuadrat plus 3X plus 5. Pasti ada yang bertanya, kenapa saya nulis X-nya seperti ini? Bukan karena saya nggak bisa nulis X seperti ini, tapi saya sengaja nulis X seperti ini. Kenapa? Karena kalian nanti ketika menuliskan bentuk aljabar akan lebih sering, meskipun bisa dengan huruf selain X, A, B, C, atau D, itu bisa. Tapi kalian akan lebih sering melihat contoh bentuk aljabar yang variabelnya menggunakan X. Jadi kalian harus bisa menuliskan berbeda antara huruf X dengan kali. Supaya tidak seperti ini. Misal ada 3X. Misal saya nulis X biasa ya. X dikali 2. Nah ini kalau kalian baru tergesa-gesa, kalian bisa bacanya bukan 3X dikali 2. Tapi bisa dibaca 3 dikali X2. Karena antara X dan kali, kalian sama menuliskannya. Ya enggak? Makanya kalau saya menuliskan X-nya seperti ini. Kalau kalian monggo, terserah kalian mau seperti apa, tapi yang jelas dibedakan antara X dan kali. Itu aja intinya. Kalau dulu saya SMP nulis X-nya seperti ini. Ini hanya masalah simbol, bukan permasalahan yang besar, tapi akan fatal jika kalian tidak bisa membedakan X dan kali yang kalian tulis sendiri. Oke, paham ya sampai sini? Oke, jadi saya yang selanjutnya seperti ini X terus ya. Oke, ini ada sebuah persamaan X kuadrat ditambah 3X plus 5 sama dengan 0. Berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Nah, apa itu A, apa itu B, apa itu C? A itu sebuah istilah untuk kita memudahkan menyebut sebuah koefisien yang bersamaan sama variabel. Variabel itu apa? Variabel di sini X. Ini variabelnya apa? X. Ini koefisiennya apa? 3. Ini koefisiennya berapa? 1. Masih ingat? Kalau tidak ditulis di sini 1. Kenapa? Karena misal di sini 1 dikali 2 itu sama dengan berapa? 2 kan? Nah, kalau satunya nggak saya tulis, sama aja 2 kan? Jadi 1 itu di sini kesepakatan para ahli boleh ditulis, boleh enggak. Karena ditulis sama tidak ditulis, dia tidak mengubah makna. Paham? Oke, jadi kalau ada sebuah persamaan aljabar yang di sini depannya kosong, itu bukan berarti koefisiennya 0, tapi koefisiennya 1. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Saya terlalu cepat nggak? Cepat ya? Oke, saya pelankan lagi. Oke. Udah ya, kita lihat sekarang A-nya. A-nya itu berapa? A-nya itu yang saya bicarakan dengan koefisien tadi. A-nya itu yang saya bicarakan dengan koefisiennya tadi. Jadi A itu yang selalu berdampingan dengan variabel yang pangkatnya 2. Ini berarti A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya 3. C-nya berapa? 5. Ini A, A-nya kan 1 di sini ya. Ini B, ini C. Paham? Oke, kalau saya bilang paham, kalau kalian paham, bilang paham aja. Kalau kalian bilang nggak paham,
Nggak paham aja. Nggak apa-apa, serius. Terus ini, berarti ini A-nya berapa? 2. Terus B-nya 5. Terus C-nya? Oke, kalau seperti ini bukan 3, tapi tanda di depannya ikut. Jadinya berapa? Negatif 3. Paham? Yang belum paham siapa? Ngacung. Nggak apa-apa, ngacung. Nggak apa-apa. Oke, udah paham semua ya? Nggak ada yang ngacung kan? Oke, lagi. Di sini. 3x min 5 x min 3 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya berapa? B-nya berapa? Negatif 5. C-nya? Negatif 3. Kalau semisal ini saya ganti gini, A-nya berapa? A-nya negatif 3. Nggak kelihatan, Mbak? Oh, silau. Oke, saya tutup ya. Oke, paham sampai sini? Bisa dimengerti? Oke. Ada lagi. Misal ini, saya tulis di sini X ditambah 2 sama dengan 0. Ini A-nya berapa? B-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Sorry. A-nya berapa? B-nya? C-nya? Yakin? Ini, kalau seperti ini, kan tadi saya ulangi ya istilahnya. A itu apa? A itu koefisien yang selalu bersamaan dengan variabel. A itu koefisien yang mempunyai variabel yang pangkatnya 2. Ini ada nggak yang pangkatnya 2? Berarti A-nya berapa? A-nya 0. B-nya? Nah, saya ulangi definisi lagi. B itu adalah koefisien yang mempunyai variabel yang pangkatnya 1. Ini pangkat 1. Berarti B-nya berapa? B-nya 0, kasihan. B-nya 1. B-nya 1. Paham? Paham nggak? Enggak. Oke. Saya ulangi lagi. Ini, perhatikan ya, perhatikan. Oke, misal ini 2 ya. Ini 2 ya. Ini 2. Ya. Nah, kenapa A-nya ini 2? Karena dari semua ini, koefisien mana? Koefisiennya 2 kan? Nah, kenapa 2 ini bisa disebut koefisien dan kenapa 2 ini bisa disebut A? Karena dia punya variabel. Variabel itu ini loh, ini variabel, X-nya ini variabel. Tahu, X-nya ini variabel. Karena X-nya ini dia punya variabel yang pangkatnya 2. Kalau koefisiennya kan 2. Koefisien yang punya variabel yang pangkatnya 2 itu disebut A. Saya ulangin, koefisiennya itu 2. Koefisien yang punya variabel yang pangkatnya 2 itu disebut A. Nah, koefisien yang punya variabel yang pangkatnya 1 itu disebut B. Nah, koefisien yang tidak punya variabel itu disebut C. Sampai sini paham? Berarti ini A-nya berapa? B-nya? 1. C-nya? 2. Kalau ada seperti ini misalnya, X ditambah min 3 sama dengan 0. Ini A-nya berapa? Ini 2 aja deh, ini 2. A-nya berapa? A-nya 0. B-nya? 2. C-nya? 3 atau negatif 3? Ayo, 3 atau negatif 3? Negatif 3. Paham? Oke, yang di rumah ada pertanyaan? Enggak ada ya, Pak? Enggak ada. Oke. Paham nggak sampai sini? Paham? Yang nggak paham angkat tangan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini belajar ya. Kalian kalau nggak paham, nggak akan saya marahin.
Karena belajar. Oke, saya kasih contoh lagi. Semisal di sini ada X kuadrat min 3 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya 1. B-nya? B-nya 0. C-nya? Negatif 3. Paham? Lagi, kalau ada X kuadrat min 2X sama dengan 0. A-nya berapa? 1. B-nya? Min 2. Min 2 atau 2? C-nya? 0. Oke, sampai sini paham? Oke, Wisnu kita paham nggak dia? Wisnu kita paham Ya, atau ingin bertanya? jangan cepat-cepat Pak, yang jelasinnya nggak mudeng. Saya nggak mudeng Pak, pelan aja. Oh ya, ya, ya. Ya nggak mudeng bagian mana Wisnu? Yang nomor 1 itu Pak, Nomor 1 mana? atas sendiri. Ini. Nggak kelihatan dari sini Pak. Oh nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Kurang nggak terang kok ya? Saya hidupin ya Pak. Bisa ya? Mati semua cuy lampunya. Kelihatan nggak? Wisnu kita kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan. Ini ada apa yang masih Pak? Sini ya? Mati ya? Oke, Wisnu kita kelihatan kan? Kelihatan. Jadi harus bisa membedakan ini A, ini B, ini C. Jadi A itu saya ulangin, A itu koefisien yang selalu bersamaan dengan variabel yang pangkatnya 2. Nah, B itu koefisien yang selalu bersamaan dengan variabel yang pangkatnya 1. C itu koefisien yang selalu tidak mempunyai variabel. Paham? Wisnu kita? Halo? Paham. Paham ya? Oke. Waktunya 5 menit, kalian tak persilahkan nyatet. Silahkan. Yang di rumah juga bisa dicatat dulu. Oke, yang di rumah bisa dicatat juga. Oke, saya buat yang di rumah, saya minta tolong sekali lagi dihidupkan kameranya, karena absensi itu yang di absen hanya yang kameranya yang hidup, yang kameranya dimatikan tidak akan masuk absensi. Oke, saya ingatkan sekali lagi untuk yang di rumah, kameranya saya minta tolong untuk dihidupkan, karena yang di absen hanya yang kameranya yang hidup. Oke, terima kasih. Kameranya yang dihidupkan ya, bukan voice-nya.
Oke, sudah semua ya? Mencatatnya sudah semua? Gimana, Pak? Oke, mencatatnya sudah. Saya minta tolong perhatikan ke Dani Saira, tanya apa? Yang soal min 3x dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0 itu nilai A-nya kok min 3 ya, Pak? Ya, Bukannya A itu koefisien yang mempunyai variabel yang pangkatnya 2? Oh, sorry. Ini saya kurang nulisin. Tadi saya udah disampaikan, tapi sempat saya hapus tadi. Oke, ini direvisi ya. Ada kuadratnya, X-nya. Baik. Oke, paham ya, Danis? Iya, Pak, paham. Oke, Terima kasih, Pak. Makasih sudah diingatkan. Oke, udah ya. Yang di rumah sama yang di sini, silakan perhatikan papan tulis lagi. Saya mau mulai lagi yang sekarang faktorisasinya. Kita tadi baru masuk prolognya. Kita mengenal A itu apa, B itu apa, C itu apa. Itu hanya istilah. Tapi istilah yang harus kalian pahami supaya kalian nanti mudah mengerti apa itu faktorisasi. Oke, kita masuk yang pertama. Faktorisasi bentuk aljabar yang ABC-nya lengkap. Apa itu ABC-nya lengkap? ABC-nya lengkap itu berarti antara A, B, sama C tidak ada yang bernilai 0. Jadi kita tidak akan masuk ke yang bagian ini, bukan ke sini, bukan ke sini, bukan ke sini. Hanya bagian yang ini. Sama ini, sama ini. Kenapa itu bisa disebut ABC-nya lengkap? Yang ini. Karena ini A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 5, C-nya bernilai negatif 3. Tidak ada yang bernilai 0. Maka ABC-nya lengkap. Yang saya maksud ABC lengkap itu yang seperti itu. Paham? Oke. Saya pelankan lagi temponya. Oke. Setelah ini, itu kita coba seperti ini. Kita cari faktornya dulu. Dengan cara, ini namanya kalau caranya cara pagar sih. Terserah kalian mau sebut istilah apa. Nah, caranya mencari ini faktornya itu kita lihat di sini A-nya itu berapa, B-nya C-nya itu berapa tanpa tanda. Apa yang dimaksud tanda itu? Tanda itu positif sama negatifnya. Kita buang antara kita lupakan sejenak tandanya dulu. Jadi ini A-nya berapa? 1. C-nya berapa? Tanpa tanda ya. Kalau C dengan tanda kan negatif 20. C tanpa tanda berarti berapa? 20, ya kan? Berarti di sini kita tulis 1 dikali 20. Maka hasilnya di sini kita tulis 20. Paham? Kalau di sini saya tulis 2, berarti di sini berapa? 40. Kalau di sini saya tulis 3, di sini saya tulis 2, berarti di sini berapa? 6. Paham sampai sini? Yang di rumah juga paham? Oke. Saya kembalikan ya. Ini tadi 3, yang sana ini 20. Oke, berarti ini saya tulis 20. Karena 1 dikali 20. Maka jawabannya 20. Oke, sampai sini paham? Nulisnya nanti ya, diperhatikan dulu. Oke. Itu nggak akan saya hapus karena saya yakin masih ada yang belum selesai. Ini, setelah itu 20 dibagi 1, hasilnya berapa? 20. 20 dibagi 2, hasilnya 10. 20 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, skip ya. Berarti 20 dibagi 4, 5. Nah, 20 dibagi 5 bisa nggak? Berapa? 4. Karena ini sama, kita pilih salah satu aja. Maka yang bawah kita hapus. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, setelah itu kita mulai memfaktorannya dengan cara seperti ini. Sama dengan 0. Jadi faktoran itu seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar yang A-nya itu selalu bernilai 1. Jadi kalau A-nya itu selalu bernilai 1, otomatis ini selalu X, sini selalu X. Paham? Ini rumus, bukan rumus, ini suatu kejadian yang selalu pasti. Jadi kalau ininya bernilai 1, ini X, ini pasti X.
Nah, bagaimana kita mencari ini dan mencari ini? Sekarang kita perhatikan ini. Sekarang kita lihat tandanya. Ini tandanya berapa? Negatif kan? Tandanya negatif kan? Nah, kalau negatif berarti di situ harus ada, berarti di situ selisih. Selisih antara yang kanan ini yang kanan, ini yang kiri. Selisih antara yang kanan sama yang kiri. Nah, selisih antara yang kanan sama yang kiri. Setelah itu, karena kita tahu ini selisih antara yang kanan sama yang kiri, kita lihat ini. Jadi kan kita tadi lihat ini, lihat yang ini ya. Kita tadi lihat yang ini. Ini tandanya apa? Negatif. Karena negatif kan selisih. Nah, setelah itu kita lihat ini. Lihat ini. Ini berapa? Negatif 8 kan? Ya enggak? Negatif 8 kan? Dari semua faktor ini yang mungkin ketika dijumlahkan, dikurangkan, itu hasilnya negatif 8 yang mana? Dari semua faktor ini. Berapa? Oke, saya ulangin. Dari semua faktor ini, yang ketika dikurangkan atau dijumlahkan, dioperasikan, itu hasilnya negatif 8, itu yang mana? 20 sama 1, 10 sama 2, atau 5 sama 4? 10 sama 2, ya kan? 10 sama 2. Oke, kita keep 10 sama 2. Ya kan? Nah, kita pengen 10 sama 2 itu hasilnya negatif 8. Nah, yang positif yang mana? Yang negatif yang mana? Atau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif? Kalau biar hasilnya negatif 8. 10-nya negatif. Berarti duanya positif atau negatif? Positif. Oke. Kita coba ya. 2 dikurangin 10. Hasilnya berapa? Negatif 8. Benar ya? Oke, benar kan? Oke, berarti langsung kita masukkan di sini. Positif 2, di sini negatif 10. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan. Buat yang di rumah bisa langsung ke chat, yang di sini bisa langsung angkat tangan. Yang nggak paham? Kalau nggak ada yang angkat tangan sama nggak ada yang chat di rumah, saya anggap paham semua. Saya lanjutkan materinya. Oke, paham semua ya berarti yang di sini? Yang di rumah nggak ada yang ngechat ya Pak? Oke, paham ya? Oke, saya lanjutkan kalau seperti itu. Oke, setelah sampai ke proses ini, setelah itu kita sama dengan kan 0. Jadi X, gimana? Ada yang mau tanya? Gitu. Oke, nggak ada ya. Berarti sama dengan kan X ini plus 2 sama dengan 0. 0-nya dari sini. Kita cari X-nya satu-satu. Ini kita cari X-nya, ini kita cari X-nya. Nilainya berapa? X plus 2 sama dengan 0. Ya kan? Setelah itu, X sama dengan, kita pindah ruas, negatif 2. Masih ingat pindah ruas nggak? Masih ingat pindah ruas nggak? Masih ingat pindah ruas nggak? Enggak. Duh, nggak apa-apa. Oke, kita belajar sedikit sebelum masuk itu kita belajar sedikit tentang pindah ruas. Sebenarnya istilah pindah ruas itu hanya ada di SMP dan itu istilah kurang tepat, bukan salah, tapi kurang tepat. Karena sebenarnya bukan pindah ruas, tapi dikalikan bilangan yang sama, atau dikurangkan bilangan yang sama, atau dijumlahkan bilangan yang sama. Tapi untuk mempermudah kalian, saya pakai konsep ini hanya di SMP. Nanti ketika di SMA kalian mungkin dibenarkan oleh guru SMA kalian, nggak masalah, itu hanya cara aja. Jadi seperti ini. Misal, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Bener nggak? Bener kan? Ya nggak? Setuju nggak kalian 2 tambah 3 sama dengan 5? Ada yang nggak setuju? Angkat tangan. Setuju ya? Oke, berarti setelah itu kita coba 3-nya itu, nah nih saya jelaskan dulu. Ruas itu batasnya sama dengan, di kanan sama dengan itu ruas kanan, di kiri sama dengan itu ruas kiri. Yang di rumah paham ya? Di kanan sama dengan itu ruas kanan, di kiri sama dengan itu ruas kiri. Nah, ketika angka 3 ini dari ruas kiri saya pengen pindahkan ke ruas kanan, dia kan bernilai positif. Kita pindahkan ke ruas kanan harus bernilai negatif. Jadi nilainya berubah. Misal seperti ini, kita tulis ya, 2, kan 3-nya pindah ke sana, 5-nya kita tulis lagi, 5
min 3. 3-nya yang tadinya positif jadi negatif. Kita buktikan 2 itu sama dengan 5 kurangi 3 enggak? Bener kan? 2 itu sama dengan 5 kurangi 3. Bener enggak? Benar. Sekarang kita coba lagi. Tadi 3-nya yang dipindah, sekarang 2-nya yang dipindah. Nah, berarti 3-nya kita tulis lagi. 3 sama dengan 5-nya tulis duluan, karena dia di bagian ruas kanan. Terus 2-nya tadi positif, pindah ke kanan jadi negatif. Ya kan? Negatif 2. Bener enggak? 3 itu sama dengan 5 kurangin 2. Benar? Kalian paham nggak sih? Nggak paham. Apa itu, Pak? Oke, saya jelasin lagi ya. Ini ada 3. Di sini ada 5. Ya kan? Ini 3, kan 3-nya positif. Ini kan kalau nggak ada tulisannya kan positif. 3-nya ini kita pindah ke kanan. Jadinya berapa? Ini kan, ini berarti udah nggak ada bilangannya di sini. Berarti kan, jangan gitulah, makin bingung. 2 ditambah 3. Ini. 3-nya kita pindah ke sana. Berarti, ini kan di sini tinggal angka 2. Ya nggak? Sama dengan 5. 3-nya kita pindah ke sana. Jadinya negatif 3. Ini loh, yang tadinya tandanya positif, jadinya negatif. Sebenarnya cuma itu aja intinya. Intinya cuma ganti tandanya. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Itu pindah ruas, cuma konsep itu sebenarnya. Oke, bisa dipahami pelan-pelan ya? Waktunya bentar lagi soalnya. Nanti kalau ada yang masih belum paham, nanti bisa kalian mengumpulkan 5 orang atau 6 orang, minimal 5 ya. Laki-laki perempuan nggak apa-apa campur. Nanti setelah itu bilang saya, Pak saya belum paham. Saya akan jelaskan ulang di luar jam pelajaran. Oke, siapa ya katanya? Tristan, gimana Tristan? Tristan? Pak. Mau tanya? Enggak. Tanya apa? Enggak tanya, Pak. Dimatikan ya mic-nya, ganggu yang di sini ya. Hidup kok. Oke, masuk ke sini ya. Lanjut. Ini X kuadrat, X sama dengan negatif 2. Atau berarti ini X min 10 sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa? 0. Ini X 10-nya dipindah ke sini. Jadinya apa? Positif atau negatif? Positif. Ditambah 10 gini kan. Kalau kita tulis kayak gini kan boleh. Ya enggak? Ya kan? 10 tambah 0 sama 10 aja kan sama aja. Nilainya nggak berubah kan? Oke, paham sampai sini. Silahkan dicatat. Yang di rumah juga dicatat ya. Yang belum selesai itu bisa diteruskan nggak apa-apa. Sambil diteruskan. Tiga menit ya, nyatat ini. Ini X1, ini X2. Aduh.
Oh, Pak Denny, Bilkis Putri Adrian. Dia perjalanan ke Jepara, izin. Anak Azhar Basir, nomor 6. Apa? Masih ikut tuh. Oke, udah ya? Udah selesai? Oke, kita mulai lagi contoh nomor 2. Tadi awalnya gimana? Awalnya kita bikin kayak gini. Oke, saya boleh minta bantuan tolong 1 orang lah. Yang pakai masker merah, siapa? Revan, sini. Muhammad Revan Adirangga ya? Ayo, udah tahu aku. Dia kemarin ujian susulan sama saya soalnya. Muhammad Revan Herlambang kok Adirangga. Herlambang Revan. Yuk, Revan dibantu ya. Revan dibantu ya. Dikerjain. Oke, ini kamu pegang spidolnya, kamu yang tulis. Kamu garis sampingnya sini. Ini, sini tadi sini tuh nyarinya gimana, Van? Kalau kamu lihat yang di sana. Ini 1. Ini kan 1 ya? A-nya 1 ya? 1 dikali 8. Di sini berapa? Tanpa tanda. Ingat ya? 8. Tulis 8 di sini. Oke, setelah itu 8 dibagi 1 8. 8 dibagi 2 bisa nggak? Berapa? 4. Tulis 8 bagi 2 4. 8 bagi 3 bisa nggak, Van? Kamu agak ke sini badannya. Nah, 8 bagi kasihan yang di kamera nggak kelihatan. 8 bagi 3 bisa nggak, Van? Nggak bisa. 8 bagi 4 bisa nggak, Van? Bisa. Berapa? Coba ditulis. Nggak harus ganti tangan juga. Nah, karena ini sama, maka kita pilih salah satu. Nah, kita pilih yang atas. Ini dihapus. Kok tahu yang itu kamu? Kok tahu yang itu? Belum sampai ke situ. Nanti. Oke. Terima kasih, Revan. Saya minta bantuannya sudah. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan buat Revan. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Yang di rumah sama yang di sini paham ya? Kalau ada pertanyaan langsung yang di rumah mungkin lewat chat. Pak, saya mau tanya, nanti saya langsung tanggapin. Yang di sini saya langsung acungkan jari. Pak, saya mau tanya. Pak, saya nggak paham. Pak, saya nggak paham bagian itu gimana ya? Gitu nggak apa-apa, tanya aja. Oke. 8 dibagi 1, 8. 8 dibagi 2, 4. Ingat, 8 itu dari mana? Dari ini. A ini dikali C. Tanpa tanda. Paham? A itu 1, C-nya 8. 8 kali 1, 8. 8 bagi 1, 8. 8 bagi 2, 4. Paham sampai sini? Nah, karena ini P, ini kan P. Jadi kalian nggak usah bingung. Kalau di sini aku nulisnya X, di sini aku nulisnya P, nggak masalah. Hanya beda huruf aja. Tapi yang selalu bersamaan dengan variabel yang pangkatnya 2 itu selalu A. Yang variabel yang pangkatnya 1 selalu B. Kalau hurufnya mau aku ganti K, C, B, A, itu terserah. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya. Oke, setelah itu, karena ini variabelnya 1 masih sama. Jadi kita nulisnya seperti ini. Di sini X, di sini P, di sini P. Sama dengan 0. Nah, dari 1, 8, 2, 4 ini faktornya. Ini namanya faktornya. Faktornya ini. Nah, kita lihat sini dulu. Ini kan apa? Ini positif kan? Kalau yang ini tadi negatif kan? Ini positif. Berarti ini penjumlahan. Kalau yang ini tadi pengurangan, yang ini penjumlahan. Ya kan? Dari semua ini, yang ketika itu dijumlahkan hasilnya negatif 9, yang mungkin yang mana? 1 sama 8 kan? Yang negatif yang mana? Yang positif yang mana? Atau semuanya negatif? Atau semuanya positif? Kira-kira kalau kita pengen menghasilkan angkanya negatif 9 ini. Ayo, jawab aja nggak apa-apa. Berarti kita keep yang ini kan? Tadi kan kalian udah milih yang ini. Udah yang ini nggak usah diperhatikan. 4 sama 2 nggak usah diperhatikan. Nah, sekarang gimana caranya biar dua angka ini itu hasilnya bisa negatif 9?
Kita bikin operasinya. Gimana caranya? Jadi di sini ada 1, di sini ada 8. Hasilnya di sini harus negatif 9. Ini yang positif, yang ini apakah di sini ini positif? Terus negatif? Negatif? Sorry ini, negatif 1 ditambah 8 hasilnya berapa? 7. 7 negatif atau positif? Positif 7 kan? Berarti hasilnya 9 enggak? Salah. Oke, kita ganti lagi. Misal, yang di sini positif, yang di sini negatif. Positif 1 dikurangin 8, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Positif. Kalian masih bingung ya penjumlahan sama pengurangan aljabar? Halo? Masih bingung? Aduh. Apa? Kurang besar? Kalian masih bingung ya? Penjumlahan sama pengurangan aljabar? Aduh. Wah ini. Oke, sekarang sini lagi ya, coba aku. Negatif 2 dikurangin 3. Hasilnya berapa? Negatif 2 dikurangin negatif 3. Hasilnya berapa? 5 negatif atau positif? Positif 5. Negatif 5. Negatif positif 2 dikurangin 3. Hasilnya berapa? Positif 1 atau negatif 1? Negatif 1. Kalian belum masih bingung ya? Terus negatif 2 ditambah 3 hasilnya negatif 5. Kalian punya utang 2, terus kalian bayar 3. Berarti sisanya berapa? 1. Terus ini positif 2 ditambah positif 3. Berapa? 5. Kalau 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ini sama enggak? Sama. Itu ya, kalian harus belajar lagi penjumlahan pengurangan ya. Oke? Jadi jangan mau kalah sama kelas Din Samsudin sama Safi Ma'arif yang B. Oke? Harus belajar lagi. Yang di rumah juga, yang belum paham harus belajar. Lagi penjumlahan sama pengurangan bilangan negatif itu materi semester 1. Itu materi semester 1 pertemuan pertama. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini. Kalau kita pengen mendapatkan negatif 9, itu berarti yang positif yang mana, yang negatif yang mana, atau semuanya negatif? Semuanya negatif. Iya enggak? Tinggal dimasukkan ke sini. Iya enggak? Sekarang kita coba. Negatif 1 dikurangin 8. Jadinya berapa? Kalian punya utang 1, terus kalian utang lagi 8. Utang kalian berapa? 9 kan? Tuh. Setelah itu sama kayak gitu. P min 1 sama dengan 0. Habis itu P, kita pindah ruas. 0-nya kita tulis dulu. Min 1. P sama dengan min 1. Atau P min 8 sama dengan 0. Kita pindah ruas 8-nya. Ini sorry, bukan. Ini jadinya positif ya. Jadi ini 1. Ini P sama dengan 0. Ini pindah ruas kan? Jadinya positif 8. P sama dengan 8. Oke, paham? Paham nggak? Paham. Oke, silakan dicatat. Setelah mencatat, kalian mengerjakan nomor 3, 4, 5, sama 8 halaman 145. Saya tulis yang sana. Ini udah ya? Saya hapus.
nomor. Oke, yang di rumah juga dikerjakan setelah mencatat selesai. Latihan 8 halaman 145 nomor 3, 4, 5, dan 7. Silakan. Oke, buat yang di rumah, nanti video yang hari ini akan saya share di YouTube. Oke, buat yang di rumah, video yang hari ini akan saya share di grup di YouTube. Linknya saya share di grup matematika kelas 7. Nanti yang mungkin temennya mungkin ada yang belum ikut Zoom atau kalian udah ikut tapi kalian bingung, kalian lupa, kalian bisa langsung klik linknya aja, lihat videonya lagi, diperhatikan benar-benar caranya seperti apa. Itu. Selain itu kalau kalian masih belum paham, kalian sama kayak yang boarding, kalian bisa mengumpulkan minimal 5 orang, laki-laki perempuan tidak apa-apa. Terus kalian nanti janjian sama saya, chat saya langsung. Kalau mau video callan lewat WA nggak apa-apa. Saya fasilitasi untuk itu waktunya. Yang di sini, kalau kalian nggak paham, kalian bisa langsung tanya ke saya. Kalian mengumpulkan orang 5, minimal 5. Kalian bisa minta jam, Pak, saya minta waktunya buat dijelasin ini di luar jam pelajaran, saya akan layani. Itu ya. Setelah itu, setelah mencatat selesai, kalian bisa mengerjakan latihan 8, halaman 145, nomor 3, 4, 5, dan 7. Yang di sini, kalau kalian mau saling bertanya sama teman kalian, nggak apa-apa. Karena ini bukan ulangan, kalian mau diskusi, asal bukan nyontek jawabannya temennya ya. Kalian mau, misalnya saya belum paham dong, tolong jelasin, nggak apa-apa. Ya, yang di rumah bisa saling chatan sama yang mungkin yang sama-sama di rumah, saling tanya juga nggak apa-apa. Ini bukan ulangan. Terus yang nggak bawa buku, yang di sini, itu siapa? Ada nggak? Tangan. Oke, nggak bawa buku. Saya pinjamin buku saya. Minta tolong dikasihkan. Oke, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya saya masih pakai buku yang hijau. Jadi kalian nggak usah bawa buku yang semester 2. Kalian masih buku yang semester 1. Oke, waktunya 15 menit ya. Nanti selesai nggak selesai, jamnya udah habis ya? Udah habis, Pak? 10.45 ya? Oh iya. Berarti langsung aja nanti habis ini. Berarti saya minta waktu 10 menit lagi, Pak. Saya minta waktu 10 menit lagi ya, buat yang di sini sama yang di rumah. Untuk nyelesain ini. Langsung saya tunjuk aja berarti yang di sini. Nanti yang setelah-setelahnya kalian bisa mungkin melihat apa yang sudah tulis di depan. Oke. Ya? Ya, 10.55.
Saya kasih PR ya. PR-nya masih sama. Latihan 8. Oke, saya kasih PR ya buat yang di rumah juga. Latihan 8 halaman 145 masih sama kayak yang sedikit tugasnya dikerjakan. Nomor 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 nomor. Ini PR-nya, ini tugasnya yang hari ini. Nanti kalau apa? Ada pertanyaan? Nanti kalau tugasnya ini nggak selesai hari ini, dalam waktu 10 menit, sekalian jadi PR. Oke, yang 1 juta tadi, maju yuk. Belum selesai? Nomor 3, belum? Udah, maju. Di bawah sini. Agak nulisnya yang besar sekalian aja nggak apa-apa. Biar yang di rumah juga kelihatan. Tinggal berapa menit, Pak? 5 menit ya? 5 menit lagi? Oke, untuk yang di rumah, nanti PR-nya tetap sama seperti itu. Nanti saya sediakan Google Form-nya. Yang di rumah saya sediakan Google Form-nya. Jadi nanti kalian mengerjakan di Google Form yang di rumah. Suara saya masukkan, Pak? Suara saya masukkan. Yang di rumah saya sediakan Google Form-nya. Nanti saya share lewat grup matematika kelas 7. Nanti kalian langsung mengerjakan Google Form-nya. Nah, cara mengerjakannya, kalian foto, terus kalian kirim ke WA saya. Seperti biasa. Jadi kalian jawabannya mengerjakan di Google Form langsung. Tapi caranya, itu kalian foto, kalian kirimkan ke WA saya. Jadi selain kalian mengerjakan di Google Form, kalian juga harus mengerjakan di buku tulis. Nah, untuk yang di ruangan ini, kalian langsung mengerjakan di buku tugas, di buku PR kalian atau buku tugas kalian nggak apa-apa. Ya, nanti untuk mengumpulkannya, yang di rumah sama yang di sini itu sama. Jadi seminggu lagi nggak apa-apa. Seminggu itu berarti hari Senin juga. Hari Senin juga. Ya. Oke. Panjang ya, waktunya 10 soal 1 minggu. Itu kamu 1 hari 2 soal aja selesai udahan. Nggak sampai, hanya 5 hari selesai. Oke. Buat yang di sini yang masih kurang jelas nanti bisa tanya di belakang setelah selesai. Yang belum jelas yang di rumah langsung chat saya aja langsung. Oke, itu aja. Oke, yang lainnya, yang saya tunjuk udah selesai? Belum? Kamu sadar ya kalau sama soalnya? Oke, kerjain aja tuh. Oke, belum ya? PR sekaligus ini berarti ya. 5 menit lagi. Ayo, yang mungkin udah bisa menggantikan yang saya tunjuk tadi nggak apa-apa. Yang mungkin sudah mengerjakan. Mas Revan udah? Belum nulis. Kamu Mbak siapa? Hah? Alia. Kok udah berkemas-kemas? Oke, buat yang di sini nanti yang laki-laki PR-nya mengumpulkannya sama Mas Revan, yang perempuan sama Mbak Alia. Oke, itu. Hah? Enggak, di buku langsung aja. Takutnya nanti kalau disobekan, hilang, terus nggak ada gunanya kalian ngerjain. Oke, nggak ada lagi ini yang bisa. Habis ya Pak waktunya? Oke, habis. Oke. Oke, nomor berapa tadi? Kamu? Oke, nomor 7. Oke, terima kasih Mbak siapa? Mbak Aquila, terima kasih. Silakan.
Oke, nomor 7, kalau kalian memperhatikan ya, sebenarnya nomor 7 sama yang saya kayak jelaskan, cuma saya ganti variabelnya. Ya, dan di situ variabelnya A, yang di sini variabelnya X. Jadi kalau kalian bingung nomor 7, kalian tinggal lihat contohnya. Itu sama. Mungkin karena waktunya udah mepet, jadi nanti sekalian nomor 3, 4, 5, 7 saya jadikan PR juga buat yang full day sama yang Syafi'i Ma'rif A. Ya, 3, 4, 5, 7. Jadi PR kalian 14. 14 satu minggu, satu hari 2 soal. Cukup lah ya, bisa lah ya satu hari 2 soal. Paling 10 menit, satu soalnya 5 menit ngerjainnya ya. Kalau dikerjakan satu hari dicicil, kalau enggak ya enggak bisa. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.